Shalom Ibu Bapak, sahabat terhidup yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita sudah diselamatkan karena iman kita dalam Kristus itu anugerah terbesar dalam sejarah dan kita boleh terima ketika kita percaya Yesus. Hari ini kita dapat kehormatan untuk membahas satu tema penting. Tema saya ini tentang konseling, pentingnya memampukan orang tua di masa lalu. Saya baca dua ayat dari Matius 5 ayat 43-44 firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama manusia. Ya, bahkan orang-orang yang dikatakan menganiaya kamu, berdoalah untuk mereka. Ya, dikatakan kasihilah musuhmu. Ini ajaran Tuhan Yesus dan sungguh ini berat sekali. Nah, dalam terang ayat ini saya membahas tema saya, pentingnya memaafkan orang tua di masa lalu. Yang pertama ialah kita ingat kita tidak sempurna. Tidak ada orang di muka bumi ini yang sempurna. Semua berbuat kesalahan dalam hidupnya. Besar kecil kita buat kesalahan. Jadi kita belajar untuk mengerti bahwa ini fakta yang pertama. Yang kedua, mungkin masa lalu orang tua buruk. Mungkin ayahnya memperlakukan dengan kasar. Mungkin dia juga stres. Sehingga dampak dari stresnya itu melakukan banyak hal yang tidak baik kepada kita. Yang ketiga, kita harus ingat bahwa membesarkan anak itu tidak mudah. Apalagi ketika mereka punya masalah dalam diri mereka dan itu belum beres. Sehingga ketika mereka membesarkan anak-anak dalam suasana yang belum beres seperti itu, berat sekali rasanya. Jadi kita harus mengerti itu fakta yang terjadi pada barangkali kehidupan orang tua kita. Yang keempat, Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengampuni. Dikatakan di ayat ini, berdoalah bagi orang yang mengenai kamu. Ya, kasihilah musuhmu. Nah, kalau orang tua kita tempatkan dalam konteks ini saja, Yesus mengajarkan untuk kita mengasihi musuh kita. Ya, mengasihi orang-orang yang merugikan kita. Dan berdoa bagi mereka yang mereka. Jadi, kalau kita pernah hidup dalam satu suasana yang sangat tidak menyenangkan, mungkin hancur hidup kita karena orang tua dengan sikap yang seperti itu, maka Yesus mengatakan, ya, kasihilah orang tuamu, berdoalah buat mereka. Ya, memaafkan orang tua menjadi bagian yang penting bagi kehidupan kita. Hal yang kelima adalah Yesus mau kita belajar untuk memaafkan semua orang yang telah mungkin merugikan kita. Bahkan musuh kita. Kita harus melakukan itu. Ini sulit, sangat sulit. Ini terdengar mustahil. Tapi itulah yang Yesus inginkan buat kehidupan kita. Yang keenam, jangan simpan luka, kepahitan, kemarahan, kebencian kepada orang tua karena perlakuan mereka dulu kepada kita. Jangan simpan. Sebab itu akan menyusahkan diri kita dan membuat kita menjadi sakit. Yang ketujuh, mari kita buka hati buat Yesus. Dan dia jamah kita supaya kita sembuh. Mari kita buka hati supaya Roh Kudus jamah kita. Supaya kita pulih. Mari kita buka hati supaya kita ditolong oleh Tuhan. Untuk memiliki kasih Kristus. Sehingga kita bisa memaafkan orang tua kita. Yang kedelapan, yang terakhir, mari kita bicara baik-baik. Kalau mereka masih hidup. Ini tidak mudah juga. Apalagi orang-orang di Asia selalu merasa bahwa mereka paling benar. Selalu mereka layak dihormati. Mereka layak untuk didengar. Layak untuk diikuti apapun yang mereka katakan. Padahal orang tua pun banyak kali melakukan kesalahan kepada istri, ya juga kepada anak-anak. Banyak kali mereka melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya. Sehingga mereka pun punya banyak kesalahan. Tetapi tidak mudah di masyarakat Asia untuk bicara. Kadang-kadang gak bisa lagi bicara. Mengapa? Mereka sudah meninggal. Ketika mereka sudah meninggal, kita mau bicara dengan siapa? Paling tidak, ketika kita membuka hati, poin yang ketujuh, dan kita dipulihkan, disembuhkan, dicamah oleh Roh Kudus, kita bisa mengampuni mereka. Saya menutup renungan saya dengan mengatakan begini, sulit sekali untuk bisa mengampuni. Sulit sekali untuk bisa memaafkan. Rasanya tidak adil, rasanya tidak mungkin, rasanya mustahil. Kita ingin marah, kita ingin kecewa, kita ingin balas. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita satu prinsip penting, yaitu kita mengampuni sesama kita. Kita mengampuni orang tua kita. Kita memaafkan mereka. Mungkin benar mereka telah melukai kita. Mungkin benar mereka telah meninggalkan kita, mengabaikan kita, melecehkan kita. Tetapi sebagai anak Tuhan yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Darah sudah memulihkan kita. Kasih Kristus sudah menguasai kita. Maka marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk kita berani memaafkan orang tua kita, mengampuni mereka. Karena Tuhan Yesus juga sudah mengampuni kita.
terus memberkati dan shalom.